Halo Bre, terima kasih sudah mampir dan klik video ini. Semoga rokok dan kopi kalian lancar. Oke, sebelum Mimin mulai, Mimin ingatkan, berhubungan AdSense Mimin yang masih mati, jadi dukungan kalian sangat diharapkan. Di part sebelumnya, di mana MC yang menyamar menjadi pelayan San Qiang dan masuk di aula racun, dan menyamar lagi menjadi seorang utusan dari aula racun kantor pusat. Seketika itu ada utusan yang asli datang ke aula racun di mana MC menyamar. MC yang dipanggil keluar dari dalam perpustakaan diminta Xiaolun untuk menunjukkan tokennya. Di part kali ini di mana ada utusan Gumu yang menjadi kesal melihat kelakuan MC. Utusan Gumu berkata, "Beraninya kau berbohong di sini, akan kutunjukkan siapa utusan sebenarnya dari aula racun." Ketika utusan Gumu sedang menghirup asap rokoknya untuk mengeluarkan jurusnya, MC melihat itu lalu berkata, "Kekurangan." Seketika utusan Gumu mengeluarkan asap tebal dengan bentuk seperti kodok, poison, frog spray. Dan pada saat itu pula MC mendapatkan buku dari perpustakaan Tiandao. Setelah itu dengan sangat mudahnya MC menghalau serangan itu. Disperse. MC berkata, "Beraninya kau menyerangku." Utusan Gumu sembari bersiap melompat, dia berkata, "Beraninya kau utusan palsu, aku tidak percaya kau begitu sombong." Ketika serangan tangan utusan Gumu akan mengenai MC, MC lalu berkata, "Gumu, apa kau ingin mati?" Utusan Gumu yang terkejut namanya diketahui oleh MC, dia tidak jadi menyerang dan seketika melompat mundur. Utusan Gumu berkata, "Siapa kau? Bagaimana kau tahu namaku?" MC masih berdiri tegak, dia menjawab, "Kau adalah Master Racun bintang 3 dari cabang kerajaan Xuan Yuan. Kau hanya membutuhkan waktu 5 tahun untuk mencapai puncak bintang 3. Jadi kau terlihat sebagai jenius sekali seumur hidup. Kau lulus ujian dan menjadi murid pada usia 14 tahun. Dan kemudian menjadi Master Racun pada usia 17 tahun. Sekarang mastermu adalah Ling Hong, Master Racun serba bisa. Dan kau sangat pandai menggunakan racun, sehingga hampir tidak ada yang bisa menyaingimu di cabangmu. Kantor pusat menunjukmu sebagai utusan kali ini untuk mengujimu sehingga kau bisa menjadi pemimpin cabang berikutnya." Mendengar itu, utusan Gumu menjadi bergumam di dalam hati. Siapa dia? Jarang orang mengetahui hal ini, apalagi perintah markas. MC berkata lagi, "Bukan itu intinya. Kau telah memakan rumput ular hijau dan menerapkannya pada aku poin senenmu untuk meningkatkan kemampuanmu. Dan kau telah mengoleskan bubuk korosi tulang ke titik aku poin semenmu. Karena di bawah stimulasi racun yang parah, tahap pikiran dan kekuatanmu akan meningkat, namun kesehatanmu akan menurun. Kau bisa mati kapan saja." Utusan Gumu yang mendengar itu dia jadi bergumam di dalam hati. Dia sangat mengenalku. Apakah dia senior yang tidak dikenal di cabang kami? Gumu lalu bertanya, "Siapa kau?" MC menjawab, "Apa kau benar-benar ingin tahu? Aku adalah senior mastermu." Mendengar itu, utusan Gumu berkata, "Masterku memanggilmu senior." Dilanjut bergumam di dalam hati, "Aku belum pernah dengar tentangnya. Tapi jika tidak, bagaimana dia tahu segalanya tentangku?" Mendengar itu, pelayan Raja Herbal alias Tuan Lu berkata, "Apakah Tuan San senior dari Master Utusan? Bukankah dia utusan palsu?" Raja Herbal menjawab, "Ya." Dan intinya utusan itu terlihat sangat bingung seperti dia bahkan tidak mengenal Tuan San. MC berkata lagi, "Dia seharusnya memanggilku seperti itu, tapi aku selalu bepergian keluar. Jadi mungkin bahkan dia tidak mengenalku.
Baiklah, mari kita akhiri topiknya. Karena aku bertemu kau di sini, aku bisa menawarkan bantuan. Apakah kau ingin menyelesaikan masalahmu? Utusan Gumu berkata, apakah masih bisa disembuhkan? MC menjawab, kau meningkatkan basis kultivasimu dengan racun dan tubuhmu telah terpengaruh. Sulit jika itu orang lain, tapi itu bukan masalah besar bagiku. Utusan Gumu seketika bersujud sembari memberi hormat. Dia berkata, tolong bantu aku menyelesaikannya, senior. Selama kau bisa membantuku memecahkan masalahku dan kemudian membunuh musuhku, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk Anda. Melihat itu, Liao Sun dan juga tetua Black Eye menjadi sangat terkejut. Tetua Black Eye berkata, apa yang sedang terjadi? Utusan palsu telah menjadi senior dari utusan asli. MC lalu berkata kepada utusan Gumu, aku dapat membantumu, tapi ada beberapa aturan yang perlu kau ketahui. MC lalu berkata kepada Raja Herbal, Raja Herbal, tolong beritahu Gumu peraturanku. Raja Herbal lalu berkata, teknik rahasia Tuan San mengharuskan orang yang dirawat berada dalam keadaan koma. Tapi jangan khawatir, itu hanya aturannya. Dia membantuku menangani serangga kontrak saat aku koma sebelumnya. Utusan Gumu menjadi terkejut mendengar perkataan Raja Herbal. Apa katamu? Dia membantumu dengan serangga kontrak. Raja Herbal menjawab, ya, aku hampir mati beberapa hari yang lalu. Lalu Tuan San menyelamatkan hidupku. MC lalu berkata lagi, aku tahu apa yang membuatmu khawatir. Kau takut dikendalikan setelah kau pingsan dan hidupmu akan berada dalam bahaya. Tidak ada yang mau menerima itu. MC seketika melompat. Dengan gesitnya dia langsung berada di depan hadapan utusan Gumu. MC berkata, tapi jika aku benar-benar ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya kapan saja. Utusan Gumu yang melihat MC berada di depannya, dia menjadi berkeringat dingin lalu bergumam di dalam hati, dia sangat cepat, aku takut bahkan prajurit puncak Supreme Stake tidak bisa secepat itu. Apakah dia telah mencapai tahap yang lebih tinggi? Untungnya aku tidak melawannya, atau mungkin saja dia akan menghancurkan seluruh cabang aula racun. Berbeda dengan MC yang wajahnya nampak berkeringat juga. Di dalam hatinya dia bergumam, berhasil, gerakan ini sangat cepat, bahkan aku tidak bisa mengendalikannya. Dan sekarang itu bisa digunakan untuk pamer dan untuk menipunya pada saat yang sama. Utusan Gumu seketika bersujud. Dia berkata, aku terlalu berpikiran sempit sebelumnya, mohon maafkan aku, senior. MC menjawab, aku melewati Red Lotus City dan melihat bahwa Raja Herbal menderita serangga kontrak, jadi aku membantunya. Kemudian aku kebetulan mendengar bahwa orang-orang di cabang aula racun sedang memilih pemimpin. Aku tidak ingin melihat generasi muda dari Master Racun menderita. Jadi aku datang ke sini berharap untuk menyelesaikannya. Mendengar ucapan itu, ketiga orang ini salah pahamnya menjadi tambah tidak karuan. Diawali dari Liao Sun yang bergumam di dalam hati. Itu menjelaskan kenapa dia akan mengunjungi kami begitu dia datang ke sini. Yang terkuat bisa menjadi pemimpin sehingga konflik dan masalah dapat dihindari. Gitu juga dengan utusan Gumu yang bergumam di dalam hati. Aku bingung kenapa dia menyamar sebagai utusan. Ternyata dia hanya ingin membantu generasi muda. Tetua Black Eye juga demikian. Dia bergumam, sekarang aku tahu kenapa dia datang ke sini. Kami semua mengira dia pembohong yang mencoba mendapatkan harta karun. MC yang merasa jurus akal bulusnya telah mempengaruhi semua orang. Dia lalu berkata, nah, sekarang utusan yang sebenarnya ada di sini. Aku tidak perlu tinggal di sini lagi. Aku akan membantumu dengan masalahmu sebelum aku pergi. Utusan Gumu lalu bertanya kepada MC, lalu kapan kita mulai? Apakah ada yang dibutuhkan? MC menjawab, tidak, mari kita lakukan sekarang. Utusan Gumu berkata, oke, terima kasih senior, dan
Crot, dia menghantam kepalanya sendiri. MC yang melihat itu dia berkata, kau tidak harus melakukannya sendiri. Aku sudah punya obat bius dan kau setidaknya harus masuk ke kamar terlebih dahulu. Cerita berlanjut 10 menit kemudian ketika utusan Kumu telah disembuhkan oleh MC. Dia bergumam di dalam hati, belenggu racun di tubuhku telah terlepas. Utusan Kumu seketika memberi hormat kepada MC dan berkata, terima kasih banyak. MC menjawab, kau sakit parah, jadi kau masih sempat memerlukan 2 kali perawatan. Jadi kau tidak perlu berterima kasih padaku sekarang. MC sembari melihat utusan Kumu yang bersujud memberi hormat. Dia berkata di dalam hati, utusan telah diyakinkan, aku seharusnya aman sekarang. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencerna ilmu yang baru saja aku pelajari dan mempelajari racun dalam tubuhku dengan cermat. Utusan Kumu lalu berkata, senior, markas mengirimku ke sini kali ini untuk memilih pemimpin baru dan menstabilkan cabang. Tapi sebenarnya aku datang ke sini untuk biji Crimson Flame Lotus. MC yang mendengar itu dia menjadi kebingungan. Biji Crimson Flame Lotus. Utusan Kumu menjelaskan, tumbuh di kedalaman gunung berapi, menyerap kekuatan bumi. Setelah memilikinya, kultivator akan memiliki peluang 20% lebih tinggi untuk menembus tahap tertinggi dan mencapai tahap yang lebih tinggi. Aku terjebak dalam kemacetan, jadi aku mendaftar untuk datang ke sini. Mungkin tidak berguna bagi Anda dengan kekuatan Anda, tapi aku akan sangat menghargai jika Anda bisa mendapatkannya untukku. Mendengar itu, MC berkata, kultivator akan memiliki 20% peningkatan kesempatan untuk menembus tahap tertinggi. Dilanjut bergumam di dalam hati, aku tidak percaya 1 biji Crimson Flame Lotus bisa begitu efektif. Itu pasti tidak ternilai harganya. Utusan Kumu berkata, aku hanya perlu 1 biji untuk menerobos. Aku tidak akan meminta lebih. Aku akan menawarkan sisanya kepada Anda. Mendengar itu, MC menjawab, jadi aku akan tinggal di sini. Kau tidak perlu meminta izinku tentang biji Crimson Flame Lotus. Lagi pula, kau adalah utusannya. Aku seharusnya tidak ikut campur. Scene berpindah beberapa waktu kemudian, di mana MC kini telah sendirian di dalam ruangan. Sembari duduk, dia berkata, ya, aku bisa mulai mencerna pengetahuan yang aku kumpulkan dari perpustakaan Aula Racun dan mempelajari racun dalam tubuhku dengan hati-hati. Setelah MC memejamkan mata dan memasuki perpustakaan Tiandao, MC berkata, periksa. Seketika itu buku keluar dari perpustakaan. Sembari membaca buku itu, MC berkata, Poison of Heaven Path. Racun adalah sejenis obat yang dapat digunakan untuk menyakiti orang dan juga menyembuhkan orang. Tidak kusangka pengetahuan tentang racun akan begitu rumit. Dengan pengetahuan ini, aku bisa menjaga diriku sendiri agar tidak diracuni oleh orang lain, meskipun aku tidak meracuni orang lain. Scene berpindah kepada utusan Kumu di mana dia sedang berbicara. Kalian berdua, kali ini aku di sini hanya untuk 2 hal. Yang pertama untuk memilih pemimpin dan yang lainnya adalah untuk biji Crimson Flame Lotus. Sekarang Crimson Flame Lotus sudah matang. Aku akan ambil bijinya saja dan bunga serta daunnya akan kutinggalkan untuk kalian. Apakah itu tidak apa-apa? Tetua Black Eye menjawab, itu tidak masalah. Namun berbeda dengan Liao Sun yang berkata, tapi itu masih perlu 3-5 hari untuk matang. Utusan Kumu lalu berkata, 3-5 hari. Oke, jangan ganggu Tuan San jika tidak diperlukan. Pemimpin baru akan dipilih olehku dalam beberapa hari. Beralih kepada MC yang masih berada di dalam ruangan, dia yang sedang panik berkata di dalam hati, racun ini bukan racun ular atau semacamnya, tapi itu Inate Petal Poison.
Inate Petal Poison adalah racun khusus yang ada di dalam tubuh manusia sebelum lahir dan tumbuh bersama inang dan menyatu sepenuhnya dengan mereka. Orang yang terkena racun ini biasanya akan mati muda. Orang-orang dengan racun ini biasanya tidak dapat hidup lebih dari 30 tahun dan tidak ada obat penawar untuk itu. Kebanyakan orang dilahirkan untuk menjadi kuat, sedangkan aku dilahirkan untuk mati muda. Bagaimana bisa seperti ini? Itu sangat tidak adil. Itu berarti aku hanya memiliki waktu 10 tahun. Tidak banyak waktu tersisa untukku. Ketika MC sedang menangisi nasibnya, tiba-tiba dia tersadar. Tunggu, racun ini dapat tumbuh dalam tubuh manusia dan kemudian diteruskan ke generasi berikutnya tanpa diketahui. Hanya orang yang telah mencapai tahap bintang 7 atau lebih tinggi yang dapat melakukannya. Tapi aku hanyalah seorang yatim piatu. Racun ini akan menyatu dengan tubuh dan tidak dapat dipisahkan. Biasanya itu tidak akan ditemukan bahkan setelah kematian. Aku telah mengembangkan formasi Tiandao yang cukup murni untuk membuatnya muncul, tapi masih belum bisa diobati. Seharusnya ada penangkal untuk racun ini. Jika tidak, bagaimana orang mengetahui racun ini? Aku akan bertanya pada Kumu. Beberapa waktu kemudian setelah utusan Kumu dipanggil untuk datang menemui MC, utusan Kumu sembari memberi hormat, dia berkata, "Senior, apa yang bisa aku lakukan untuk Anda?" MC lalu menjawab, "Tidak ada, aku datang ke sini untuk melihat kondisimu. Dan ngomong-ngomong, ada yang ingin kukatakan padamu." Utusan Kumu menjawab, "Terima kasih atas perhatian Anda. Aku merasa lebih baik sekarang." MC lalu bertanya, "Pernahkah kau mendengar tentang Inate Petal Poison?" Utusan Kumu menjawab, "Inate Petal Poison, aku pernah mendengarnya dari seniorku. Dia hadir di dalam tubuh manusia sebelum lahir dan tumbuh bersama inang dan menyatu sepenuhnya dengan mereka. Tidak ada obat penawar untuk itu." MC lalu bertanya, "Tidak ada obat penawar?" Kumu menjawab, "Ya, tapi apa?" tanya MC kembali. Utusan Kumu lalu menjelaskan, "Aku pernah mendengar desas-desus, tapi aku tidak tahu apakah itu benar. Dikatakan bahwa Master Kong yang terkuat sepanjang masa telah menderita racun itu, tapi bagaimanapun dia hidup selama 10.000 tahun." MC yang mendengar itu jadi bergumam, "Master Kong, ku dengar dia adalah guru pertama terpelajar dan pendiri pavilion terpelajar. Aku tidak pernah berpikir senior akan menderita dari hal itu juga. Dia bisa menyelesaikannya, seharusnya ada penangkal racun ini." Utusan Kumu melanjutkan berkata, "Itu hanya rumor. Pavilion guru mungkin tahu hal-hal tentang Master Kong. Kami hanya master racun yang kebetulan mendengarnya. Kenapa Anda tiba-tiba bertanya kepadaku tentang ini, senior?" MC menjawab, "Tidak ada. Aku membaca beberapa buku tentang itu, tapi itu tidak begitu lengkap, jadi aku sedikit penasaran. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan aula racun?" Utusan Kumu menjawab, "Setelah beberapa putaran ujian, pemimpin baru telah terpilih. Dia Liao Sun, wakil pemimpin pertama. Dan Crimson Flame Lotus akan matang. Kita bisa mengambilnya besok." MC yang mendengar itu diam berkata, "Besok? Bagus, mari kita pergi membuat beberapa persiapan." Scene berpindah ke esokan harinya, di mana ada orang yang sedang membuka tuas pintu rahasia. Liao Sun lalu berkata, "Utusan senior, silakan lewat sini. Kawahnya tersembunyi di sini." Liao Sun sembari berjalan memimpin, dia menjelaskan, "Red Lotus Ridge adalah gunung berapi yang besar di mana cabang kami dibangun di atas kawahnya. Saat membangun cabang kami di masa lalu, Master Formasi diundang secara khusus untuk menyegel gunung berapi dengan formasi dan mengumpulkan semua lava di sekitar sini agar lotus tumbuh. Nampak di tengah-tengah kolam lava ada bunga yang disebut
Crimson Flame Lotus. MC yang melihat bunga itu tumbuh di tengah-tengah lava dengan berkeringat, dia berkata, sangat indah. Tapi bagaimana kita bisa mengambilnya? Liao Sun sembari memegangi kepalanya, dia berkata, sebenarnya aku juga tidak tahu tentang itu. Guruku terbakar jadi abu saat memetiknya. Utusan Gumu lalu berkata, Crimson Flame Lotus matang sekali dalam 100 tahun dan bisa dipetik setiap saat. Kantor pusat juga dapat menerimanya setiap saat. Kenapa dia bisa terbakar? Liao Sun menanggapi, memang ada jalan, tapi itu tidak akan berhasil sekarang. Tolong lihat ini. Liao Sun setelah mengambil batu kerikil di dekatnya, dia segera melemparkannya ke arah bunga Crimson Flame Lotus. Ketika kerikil sedang melaju ke arah bunga Flame Lotus, tiba-tiba ada hewan lava yang berbentuk mirip naga langsung menyambar batu kerikil itu. Melihat itu, MC menjadi terkejut dan bertanya, apa itu? Utusan Gumu juga berkata, apakah itu lava beast yang kau laporkan ke markas sebelum? Liao Sun menjawab, ya, sisi khusus itu dapat menahan suhu yang tinggi. Ia hidup di lava dan dapat menyaingi petarung di Supreme Stake. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Dia telah menjaga Crimson Flame Lotus selama beberapa tahun ini. Orang yang mencoba mendekatinya akan diserang. Mungkin dia tidak terkalahkan jika berada di lava, dan selain itu, dia berada di puncak Supreme Stake. Kita benar-benar tidak bisa mengatasinya. Mendengar itu, utusan Gumu bergumam di dalam hati, meskipun aku juga berada di puncak Supreme Stake, kemungkinan besar aku akan terbunuh jika aku melawannya di lava. Gumu lalu bertanya, apakah racun juga tidak bekerja? Liao Sun lalu menjawab, semua racun yang kita buat tidak tahan dengan suhu lava yang tinggi. Itu mungkin menjadi abu sebelum mendekati base itu. Satu-satunya cara adalah menjinakkannya dengan pelatih base. Jika tidak ada cara lain. Tapi intinya tempat ini sangat rahasia. Ditambah aula racun kami hampir tidak memiliki koneksi ke organisasi lain. Jadi mendapatkan pelatih bis di sini dapat menyebabkan lebih banyak masalah yang tidak perlu. MC yang mendengar itu berkata, pelatih bis, mungkin aku bisa mencobanya. Utusan Gumu berkata, apakah Anda ingin menjinakkannya? MC sembari memasang wajah angkuh, dia menjawab, aku tidak perlu melakukannya langsung untuk bis lemah seperti itu. Padahal di dalam hatinya berkata beda, tidak mungkin, itu adalah bis di puncak Supreme Stake. Bahkan jika aku bertemu di darat, aku akan segera melarikan diri. Tidak mungkin bagiku untuk menjinakkannya. Aku khawatir aku akan menjadi makanannya jika aku melakukannya. Utusan Gumu lalu bertanya, lalu apa yang akan Anda lakukan? MC menjawab, tidak mudah bagi bis untuk mencapai puncak Supreme Stake. Membunuhnya mungkin tidak sesuai dengan jalan surga. Gumu, sebagai junior kau harus mengambil kesempatan ini untuk menjinakkan bis. Selama itu dijinakkan, memetik lotus tidak akan menjadi masalah. Utusan Gumu yang mendengar itu wajahnya menjadi panik. Dia berkata, Aku menjinakkannya, sembari bergumam, aku tidak mungkin mengalahkannya di darat, apalagi di lava. Utusan Gumu sembari memasang wajah ketakutan, dia berkata, senior, aku tidak tahu apa-apa tentang pelatihan bis. Mungkin kita harus membiarkan pemimpin baru Red Lotus Ridge mencobanya. Menanggapi itu, MC berkata, basis kultivasi Liao Sun tidak cukup kuat. Dia akan terbakar bahkan sebelum mendekati lava. Aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Apa kau tidak percaya kepadaku? Utusan Gumu menjawab, tidak, hanya saja. Utusan Gumu yang sangat berat hati diperintahkan untuk menjinakkan bis lava. Di dalam hatinya dia bergumam, apakah dia juga tahu sesuatu tentang pelatihan bis? Dia tampak muda, tapi dia memiliki level yang tinggi sebagai master racun dan ahli dalam keterampilan medis.
Jika dia benar-benar mengetahui pelatihan BIS, dia pasti sangat terkenal di aula BIS. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar tentangnya? MC lalu berkata, ini adalah BIS di puncak Supreme Steak yang merupakan hewan peliharaan ideal banyak orang. Apa kau yakin ingin melewatkan kesempatan ini? Utusan Kumu yang masih ragu, dia menjawab, aku. Tapi apakah itu bisa dijinakan? MC berkata lagi, tidak akan sulit untuk menjinakannya jika mengikuti perintahku. Terserah kau, tidak apa-apa jika kau ingin menolaknya. Aku bisa membunuhnya karena itu hanya BIS di puncak Supreme Steak jika kau benar-benar tidak ingin menjinakannya. Tetapi begitu kau melewatkannya, tidak akan ada kesempatan lagi. Utusan Kumu yang mendengar itu, dia jadi bergumam lagi. Ini benar-benar kesempatan yang baik. Begitu aku berhasil, aku akan mendapatkan lebih banyak rasa hormat. Dan tidak hanya di cabang, tetapi juga di seluruh dunia. Utusan Kumu lalu berkata, baiklah senior, apa yang harus aku lakukan? Apakah ada yang dibutuhkan? MC menjawab, tidak, dan itu sudah terlambat. Binatang ini telah menjaga lotus begitu lama hanya untuk mendapatkan semuanya. Bijinya akan ditelan utuh olehnya jika kau tidak bergerak sekarang. Sebenarnya ini tidak sulit, kau hanya harus melompat dan memukulnya, dan kemudian aku akan memberitahumu cara menjinakkannya. Utusan Kumu yang mendengar arahan MC, dia menjadi sangat terkejut dan berkata, memukulnya? Apakah Anda yakin dia tidak akan mengamuk? Utusan Kumu lalu berkata di dalam hati, bukankah seharusnya memenangkan kepercayaannya dan kemudian menjinakkannya dengan beberapa trik? Dan intinya aku mungkin tidak memiliki kesempatan untuk kembali jika aku benar-benar lompat dan memukulnya. MC sembari memegang pundak utusan Kumu, dia berkata, jangan khawatir, tidak mudah bagi BIS itu untuk membunuhmu dengan bantuanku. Setelah diyakinkan seperti itu oleh MC, utusan Kumu sembari melepaskan jaketnya, dia bergumam, baiklah, karena racun tidak bekerja, aku hanya bisa melawannya dari jarak dekat. Sembari menarik pedang dari dalam tubuh Kinya, utusan Kumu setelah bersiap, dia berkata, senior, aku akan melakukannya. Utusan Kumu sembari melakukan beberapa tepasan-tepasan kilat. Itu membuat batu-batu tajam yang berada di langit-langit gua menjadi runtuh. Di saat batu-batu tajam yang berjatuhan dari langit-langit goa, di saat itu pula utusan Kumu memanfaatkannya sebagai pijakan untuk melompat dan mendekati hewan lava BIS yang berada di tengah-tengah kolam lava. Utusan Kumu yang sudah melompat, dia bersiap menepaskan pedangnya. Hewan lava dari tempatnya, dia hanya menatap dan bam! Hewan lava menghempaskan ekornya. Utusan Kumu yang mendapat serangan dari ekor hewan lava, dia bergumam. Sisiknya sangat keras, bahkan senjata spiritual pun tidak dapat melukainya. Utusan Kumu yang terhempas oleh serangan dari hewan lava, dia seketika mendarat di pinggiran goa seperti ingin meloncat kembali. Namun belum sempat dia melakukan itu, hewan lava seketika menghembuskan nafas dari dalam mulutnya. Dia menyemburkan sebuah bola api. Utusan Kumu sembari menghindar, dia berkata, apa-apaan itu? Aku belum pernah melihatnya. Baru menghindari satu serangan bola api, tiba-tiba bola api lainnya berdatangan sangat banyak. Utusan Kumu yang melihat serangan berdatangan, dia seketika berlari di dinding-dinding jurang. Di dalam pelariannya, dia menghubungi MC melalui telepatinya. Senior, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? MC sembari mencari buku di dalam perpustakaan Tian Dao. Di dalam telepatinya, dia menjawab, tunggu, aku belum menemukan jawabannya, lanjutkan saja dulu. Mendengar itu, utusan Kumu menjadi terkejut. Lanjutkan, Anda belum menemukan jawabannya? Apakah Anda tidak memikirkan solusinya terlebih dahulu?
Utusan Kumu setelah menebas bola api terakhir yang mengarah kepadanya, dia berkata di dalam hati, "Tidak, aku tidak bisa terus lari seperti ini. Itu akan menghabiskan semua formasi Ki-ku dan kemudian aku akan mati di sini. Aku harus melawannya sebelum senior mendapatkan cara untuk menjinakkannya." Namun seketika sedang berpikir, tiba-tiba utusan Kumu terkejut melihat hewan lava di depannya telah menghilang. Dia bertanya-tanya, di mana binatang lava itu? Utusan Kumu yang masih menempel di pinggiran jurang, dia sembari melihat sekitar untuk mencari hewan lava. Tiba-tiba, wow, hewan lava muncul dari bawahnya sembari merayap di pinggiran jurang. Utusan Kumu sembari menangkis sergapan dari hewan lava, dia berkata, "Oh tidak, dia memanjatnya." Tampak utusan Kumu sangat bersusah payah menghalau serangan dari hewan lava. Di saat utusan Kumu berhasil menjaga jarak dengan hewan lava, MC tiba-tiba berkata di dalam telepati, "Sekarang dengarkan aku, berhenti melawan dan singkirkan pedangmu." Utusan Kumu yang mendengar itu, dia jadi bertanya-tanya, berhenti melawan, dia menyerang dengan ganas, aku akan ditelan olehnya. MC lalu berkata lagi, "Cepat." Utusan Kumu seketika melompat ke arah belakang. Di dalam hatinya dia berkata, "Jika senior ingin membunuhku, dia akan melakukannya saat aku pingsan. Dia tidak membutuhkan ini untuk membunuhku." MC di dalam telepatinya dia berkata lagi, "Sekarang julurkan kepalamu." Mendengar itu utusan Kumu menjadi sangat terkejut. Hah? Apa dia serius? Itu bukan pelatihan bis, tapi bunuh diri. Di saat hewan lava telah membuka mulutnya lebar-lebar, MC berkata lagi, "Berhenti ragu-ragu dan cepat lakukan." Utusan Kumu yang sudah kebingungan dan tidak ada pilihan lain lagi selain mengikuti MC, dia menyodorkan kepalanya ke dalam mulut hewan bis lava dan berkata, "Lupakan, tinggal coba saja." Hewan lava yang melihat itu seketika terkejut dan menarik mulut lebarnya kembali. Utusan Kumu yang melihat itu, dia jadi bergumam, apa yang sedang terjadi, kenapa dia mundur, dan dia tampaknya kebingungan. MC di dalam telepatinya dia lanjut berkata, "Jangan diam saja, sekarang cepat pegang ekornya." Utusan Kumu seketika melesat cepat mengarah ke ekor hewan lava. Setelah utusan Kumu memegangi ekornya, dia bertanya, "Sekarang lalu apa lagi?" MC menjawab, "Pegang saja, erat-erat." "Baik," jawab utusan Kumu. Dan seketika hewan bis lava melepaskan cengkramannya dari dinding-dinding goa. Mereka pun terjatuh bersamaan. Menyadari itu, utusan Kumu lalu seketika berdiri di pinggiran jurang untuk menahan hewan bis lava agar tidak terjatuh. Sembari menahan hewan bis lava, utusan Kumu bergumam, "Pingsan. Barusan begitu sengit seolah-olah akan mencabik-cabikku. Tapi kenapa? Apakah dia mundur saat aku menjulurkan kepala dan kemudian pingsan setelah aku memegang ekornya?" MC yang melihat itu sembari tersenyum, dia berkata, "Baiklah, bawa dia ke atas." Setelah utusan Kumu naik dan membawa hewan bis lava yang sedang pingsan, MC seketika berkata, "Baiklah, sekarang jinakkan dia. Jika dia setuju denganmu, bantu untuk meningkatkan basis kultivasinya. Jika tidak, bunuh saja." Utusan Kumu setelah melihat hewan lava bis sudah terbangun, sembari mendekatinya, dia berkata, "Kau mendengarnya bukan? Kau hanya memiliki dua pilihan sekarang, untuk dijinakan dan menerobos atau mati." Hewan lava bis hanya menganggukkan kepalanya pertanda jika dia setuju. Melihat kejadian di depannya, Liao Sun jadi bergumam di dalam hati, "Aku belum pernah melihat pelatih bis bisa melakukannya secepat itu. Ini adalah binatang bis puncak Supreme Stake, tapi menyerah begitu cepat. Aku tidak percaya. Karena pelatihan bis sangat mudah, mungkin aku juga bisa memenuhi syarat untuk menjadi pelatih bis." MC yang melihati utusan Kumu melihatinya sedari jauh. MC berkata, "Kau pasti penasaran bagaimana cara menjinakkannya, bukan? Lava bis ini hidup di lava tanpa pendamping apapun.
dan tidak pernah bersentuhan dengan makhluk lain sehingga paranoid dan takut akan sesuatu yang baru. Kau menyerang mencoba untuk membunuhnya sehingga dia melawan. Aku menyuruhmu untuk menyingkirkan pedangmu dan menjulurkan kepalamu. Itu jelas mencari kematian. Tetapi perilaku itu membuat bis paranoid ini bingung dan takut. Utusan Gumu berkata, jadi begitu, lalu kenapa dia pingsan setelah aku pegang ekornya? MC sembari menunjuk ke arah ekor hewan bis lava, dia berkata, karena sistem pernapasannya bukan di kepala tapi di ekornya. MC lanjut menjelaskan, aku memintamu untuk memegang ekornya hanya untuk menghalangi saluran pernapasannya. Tanpa bernapas, seniman bela diri dapat bertahan untuk waktu yang lama karena pembentukan ki di dalam. Tapi itu berbeda untuk hewan bis, terutama di lava panas, energinya cepat habis, jadi dia pingsan. Aku tidak menemukan hal ini di awal dan aku menyimpulkannya melalui pertarunganmu. Mendengar itu, Liao Sun jadi bergumam, jadi begitu. Utusan Gumu juga ikut bergumam. Meskipun kedengarannya sangat konyol, itu tetaplah kebenaran, sungguh menakjubkan. Aku menjadi malu setelah salah paham terhadap senior. MC lalu berkata lagi, oke, sekarang pergilah memetik lotus karena monster lava telah dijinakan. Baik, jawab utusan Gumu. Utusan Gumu seketika melompat ke pinggiran jurang. Setelah mendekati lava, dia melompat lagi ke pinggiran jurang untuk meraih bunga lotus. Scene berlanjut beberapa waktu kemudian setelah utusan Gumu berhasil mendapatkan bunga lotus. Sembari menyodorkan sebuah kotak yang berisi biji bunga, utusan Gumu berkata, senior, ini adalah biji Crimson Flame Lotus. Aku telah membantumu menyimpannya. MC setelah mengambil 2 biji bunga itu, dia berkata, ini dia, satu untukmu dan satu lagi untuk bis itu. Terima kasih banyak, jawab utusan Gumu. MC mengambil biji bunga satu lagi dan berkata kepada Liao Sun, yang ini untukmu, hanya orang yang mencapai puncak Supreme Stake yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Terima kasih Tuan, jawab Liao Sun. MC lalu bergumam di dalam hati, sekarang setelah aku mendapatkan biji Crimson Flame Lotus dan membaca semua buku di Aula Racun, aku telah mencapai semua tujuanku kali ini. MC lalu berkata, semua hal di sini sudah selesai, aku harus pergi sekarang. Utusan Gumu yang mendengar itu, dia lalu bertanya, senior, di mana aku bisa menemukan Anda jika aku ingin mengunjungi Anda di masa depan? MC menjawab, aku berpergian ke seluruh dunia. Kita akan bertemu lagi jika cukup beruntung. Utusan Gumu sembari menyodorkan sebuah token. Dia berkata, ini adalah token yang mewakili identitasku. Aku tahu ini mungkin tidak berguna bagi Anda, tetapi Anda dapat memberikannya kepada anak atau murid Anda. Mereka bisa datang di Aula Racun Kerajaan Xuan Yuan untuk menemukanku jika mereka dapat masalah. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk membantu mereka. MC sembari akan beranjak pergi, dia berkata, aku akan menerimanya, terima kasih banyak. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan kembali ke Aula Racun bersamamu, dan aku akan menyerahkannya sisanya padamu. Sampai jumpa. MC setelah keluar dari Aula Racun dan sudah merubah kembali wujudnya ke wujud yang normal. Sembari menaiki hewan bis terbang, dia berkata, Paviliun Guru terpelajar di ibu kota kerajaan Tianwu tingkat 1. Aku datang. Kisah menarik apa yang akan terjadi di Paviliun Guru terpelajar di ibu kota kerajaan Tianwu? Kita tunggu di part berikutnya. Berhubung AdSense Mimin yang masih mati koma dan mungkin akan siuman di bulan depan, jadi dukungan kalian sangat diharapkan. Terima kasih dan sampai jumpa.